Halo teman-teman, selamat sore dari Kota Kudus. Selamat datang di channelnya Timo Wijaya nih. Nah, hari ini spesial sesuai dengan thumbnail video yang sudah kalian lihat teman-teman. Aku nggak sengaja ketemu bis yang beberapa waktu lalu viral. Dia cuma muncul fotonya aja dan belum ada yang bisa masuk ke dalamnya teman-teman. Dan hari ini aku dan beberapa teman menjadi beberapa orang pertama yang bisa masuk ke dalam bis viral ini. Nah, ini nyebutnya bis apa ya? Gue juga bingung teman-teman. Dia tampilan mukanya kayak JB5, tapi kok bagian kacanya melengkung gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak lokomotif kereta cepat iya, kayak Big Benz tapi versi yang diperbesar iya, tapi ya bis gitu loh. Nah, kalian penasaran nggak bagian dalam bis ini gimana? Langsung aja kita cek dan kita masuk ke bagian dalamnya. Let's go teman-teman. Bentar, sebelum kita masuk ke dalam kita bahas dulu untuk eksterior bis ini. Jadi untuk bis ini desain bagian bawahnya sini, headlampnya itu sudah pakai desainnya Jetbus 5. Tuh dia pakai headlampnya JB5. Cuman yang lucu memang bagian atasnya sini nih. Tuh, dia dibikin melengkung kayak gini supaya ada aerodinamisnya mungkin ya. Jadi dengan dibikin melengkung kayak gini, itu bisa nambah HP bis ini 100. Wow. Terus desain spionnya juga unik nih. Spionnya spion tanduk, tapi tanduknya tuh di bagian bawah gini. Jadi bukan di atas sana, teman-teman. Terus kalau kalian lihat di bagian atasnya lagi, itu ada kayak semacam air intake-nya. Dan konon katanya, kalau di racing kayak gitu tuh bisa nambah HP 50. Jadi bis ini makin banter teman-teman. Sekilas bisnya lucu banget. Jadi kalau kita lihat dari posisi kayak gini, itu bentuknya benar-benar kayak lokomotif kereta cepat ya, atau kayak kereta KRL Cina yang baru masuk ke Indonesia. Nah kayak gini juga nih bentukannya. Oke, kita lihat untuk bagian sampingnya nih. Nah, di sini tuh ada tulisan Muscle, sama kayak di bagian depannya tadi ada tulisan Muscle. Muscle ini apa? Muscle ini adalah karoseri yang mengerjakan bodi bis ini. Dia asalnya dari Bojonegoro. Makanya kalau nanti kalian lihat di bagian belakang situ ada stiker tulisannya Bojonegoro Pride. Itu karena asal dari karoseri ini. Dan ya kayak gini teman-teman, untuk nama bisnya deliver itu juga masih Muscle, mengikuti dari nama karoserinya. Terus ini lengkungan kacanya itu juga dibikin kayak lokomotif kereta cepat ya, jadi mengikuti garis dari depan sampai belakang sana. Dan yang saya suka bis ini tuh nggak ada selendangnya, jadi rapi banget, full kaca. Yang duduk di paling depan bisa ngeliat ke bagian luar dengan leluasa. Nah sekarang kita ke bagian samping teman-teman. Di sini ada bagasi, dia bagasinya cuma ada 2 aja nih. Biasa bis-bis lain kan ada 3 ya, nah ini cuma ada 2 aja. Kita coba buka bagasinya dengan cara kita cetek di sini sama cetek di sini. Nah, kita buka. Nah, untuk bagasinya segini teman-teman, dia nggak tembus ke samping. Jadi ini tuh sasisnya leather frame ya. Dia pakai sasis Hino RKT atau Hino RK Turbo. Maka bisa kalian lihat, dia nggak tembus karena masih ada batangan sasisnya. Nah, untuk bagian belakang bisnya ini tuh pakai desain yang sama kayak bis Jetbus 5. Untuk lampunya yang dipakai di bagian belakang juga lampunya Jetbus 5 nih. Saya suka banget sama liverinya pun, kombinasi warnanya juga bagus. Warna emas, kuning, abu-abu, hitam, dan merah. Terus ada stikernya tuh, 305 bus cakep squad. Nah, 305 itu tadi saya sempet tanya, apa sih 305? Ternyata 305 itu maksudnya bos. 3 kan B, 0 itu O, 5 itu S. Jadi bos. Dan di bagian belakang sini ada stikernya tuh, Bojonegoro Pride. Karena ya tadi aku bilang, karoseri Muscle ini asalnya dari Bojonegoro teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bagian dalam bisnya dan saya nggak bakal sendirian karena di sini ada Mas Emil Mahendra. Nah, kebetulan Mas Emil ini yang informasin ke saya kalau bis Muscle ini ternyata lagi parkir di garasi yang dekat rumahnya dia. Iya, betul sekali. Dan itu nggak sengaja Mas ya. Kita lagi ngobrolin soal Muscle, tiba-tiba dibilang, "Loh, ada di sini." Bisa deket rumah aku Mas. Loh, ya udah yuk kita lihat ke sana. Kita lihat.
jadi ini sebenarnya gini teman-teman. Bis Masal ini tadinya kan aku sempat bilang ya, ini tuh punya karoseri Masal dari Bojonegoro. Dan waktu masih dipegang karoseri, itu tuh agak, apa ya namanya, masih sedikit orang yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi nge-review pun juga ini juga ya, sulit. Malah nggak ada ya? Belum ada. Dan apa ya, lebih ke kerahasiaan desain sih, bisa dibilang. Jadi, karena ini kan desainnya benar-benar wadidaw, anomali, dan unik gitu loh. Dalam artian unik dan di luar ekspektasi, out of the box, apapun itulah teman-teman. Makanya pemilik karoserinya tuh masih sangat-sangat merahasiakannya. Dan ya memang aku dengar kabar seminggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, kalau bis ini sudah laku. Dan ternyata yang beli itu tetangga, tanda kutip, tetangganya Mas Emil garasinya gitu loh. Ya Mas Yo? Ya, betul. Oke, sekarang kita mau masuk ngelihat ke bagian dalamnya. Let's go. Monggo Mas, silahkan masuk. Siap. Nah teman-teman, ini untuk pintunya modelnya tuh Pintunya ini slidingnya ke depan. slidingnya ke depan. Ya. Nah, kayak sini. Dan Logonya? logonya rayuan pohon kelapa. Pohon kelapa. Waduh, kok kayak gajah mungkur. Ya, kejam. Aroma-aromanya. Silakan masuk, Silakan Mas. kita masuk. Nah, di sini ada kursi kru. Kursi kru. Bisa dilipat kan ini ya, harusnya ya. Ini bisa dilipat. Nah, Lihat. dan ini kalau masuk agak harus menunduk. Mas Emil tingginya berapa, Mas? 165. 165, Mas? 165. 165. Iya, 165 nih. 165 segitu, teman-teman. Iya. Harus nunduk. Nah, aku pun kalau masuk juga harus agak nunduk tuh. Nah, gini. Karena memang desainnya very unik. Ya. Ini ya, turun dia. Kenapa? Turun. Aerodinamisnya kenapa? Turun. Aerodinamis. Waduh. Mau dinyalain lagi ya, Mas ya. Nah, ini Mas Arif mandornya. Lampunya bisa ini, nyalain. Bisa. Wah, ada lampunya juga. Interiornya ini. Coba kita lihat. Ini karena udah jam-jam sore nih ya. Iya. Jam 5. Mewah, Bro. Jadi untuk warna lampunya sudah pakai warna warm white ya, Mas ya? Ya, warm white. Kekinian sekali. Kekinian. Kekinian sekali. Ini kan bis-bis luarnya JB5 tapi aroma-aroma dalamnya sebenarnya masih JB3 ya. Masih JB3 ini. Tapi lampunya sudah pakai yang warm white. Nah, kenapa saya bilang bis ini tuh aroma-aromanya masih JB3? Kalau bisa lihat teman-teman, untuk lover AC-nya dia masih pakai lover AC yang modelannya JB3. Iya. Ada lampu bacanya. Terus ada lover AC yang kayak gini nih. Ya, sama port USB-nya. Nah, tapi Mas Emil, di beberapa lover AC pakai lover AC JB5. Nih contohnya. Ini? Tuh. Ya. Ini JB5. Di sini juga pakai lover AC JB5. Iya. Tuh. Di atas seat driver sama seat crew juga sama. Oh iya, ini Ini tuh. sama. Lover AC JB5. Nah, untuk seat, ini seatnya itu pakai seat dari Aldila. kalau rangkanya Aldila, tapi kayaknya mungkin ini sudah modifikasian, kita nggak iya. tahu ya. Mungkin sudah modifikasi. Terutama kelihatannya dari sandarannya. Sandarannya sudah di molding supaya kayak seat kekinian, Mas Emil. Betul. Tuh. Seat kekinian kan kiri kanannya tebel supaya nahan kepala orang. Dia ada lekukan ini ya. Betul. Lekukan kepalanya. Lekukan kepalanya, dan ini saya sudah coba buat duduk-duduk, ini cukup nyaman seatnya. Tuh. Nyaman sekali, Mas Emil. Nah, untuk legroom, ini legroom masih dapat. Legroom masih oke, ini bis-bis ini banget. bis-bis patas lah ya, legroomnya ya. Iya. Tuh. Ini seatnya lagi dibikin konfigurasi 42 orang, teman-teman. Cuman kalau diurbain maksimal, numpang belakang kasihan. Iya. Untuk nggak bisa duduk. Gitu. Tapi namanya pariwisata, kalian bisa set sih, mau dibikin 28, mau dibikin 32, 36 itu bisa. Dan ini kebetulan di setnya maksimal tuh 42. Karena ini juga copotan kan ya, ada baut-bautnya bisa dicopot. Jadi masih bisa diatur sih. Bisa diatur. Tapi tadi aku di info, nanti infonya sih mau dikasih kursi tour guide juga di sini. Oh. Jadi bakal jadi 43 kapasitasnya. 43. Tapi sekarang masih 42. Buat ini ya, TL ya? Buat TL atau tour guide. Nah, ini juga agak sedikit ada aroma-aroma ala bis Avante, di mana bagasinya kecil, dia nggak sampai dalam. Bagasinya cuma setengah aja nih teman-teman, sekali satu. Terus sudah tersedia beberapa speaker JBL bro.
Tadi kita sudah nyoba nyalain ya speakernya dan soundnya sih oke. Cuman ini kita nggak coba nyalain karena takut copyright nanti lagunya. Gitu. Dipakai cutting ini ya. Oh iya, ada laseran cuttingnya loh. Cutting. Dan infonya di sini tuh masih ada finishing lagi. Jadi ini belum final spec banget. Mungkin nanti sama tim garasinya pemilik PO yang sekarang. Nah kalau mau tahu pemilik PO-nya apa, bukan pemilik PO, PO pemiliknya apa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman-teman. Jadi masih akan ada finishing dan penyempurnaan lagi supaya di sini tuh makin cakep. Oh iya, ini lantainya sudah pakai ini ya, karpet loh. Karpet motif kayu. Ini di bagian belakang. Oh, ini nih, lover AC-nya nih. Ada. Loh. Ini lover AC-nya malah Jetbus 2 ya? Jetbus 2. Ada Jetbus 2, ada Jetbus 3, Jetbus 5. Oh tuh, ini Jetbus 2 guys. Enak loh di belakang ini. Ini loh, lekukannya enak. Lekukannya udah kayak bis-bis kekinian banget. Nah di bagian belakang sini, ini ada pintu, tapi pintunya yang model setengah, nggak pintu model atas. Begini. Ini kalau ditutup, ditambah dispenser, wah mewah. Atau dispensernya di Ini bagian harusnya depan. tetap ditambah ini kali ya? Pegangan, rel. Pegangan, iya. Ini bahaya. Nggak langsung takutnya ya. ke depan ya. Nah, mungkin nanti kita belum tahu, kan nanti masih ada penyempurnaan lagi. Harus disempurnakan lagi nih. Betul. Oke, kita ke bagian depan lagi teman-teman. Nah di sini itu ada kompartemen gini. Kalau dibuka sebenarnya bisa dipasang TV sih. Cuman ternyata TV-nya belum ada. Jadi mungkin masih belum ditambah. Nanti bisa ditambah sendiri di sini. Nah di bagian depan ini juga ada TV kayak gini. Bisa dibuka. Iya. Which. Nah kayak gini. Tapi Mas Emil, sebagai seorang bismania kita tidak membutuhkan ini. Iya. Jadi pastinya kita request untuk ditutup. Betul sekali. Karena Di samping mengganggu pandangan yang di belakang, betul. kita biasanya fokusnya ke depan. Betul. Nonton jalan. Ini sudah ada TV yang sangat besar sekali di bagian depan sini. Dan ini apa ya? Aku loh, kalau aku ngerasanya ngeliat ke depan gini tuh dengan kaca sependek ini sampai atas, itu kayak di dalam mobil. Bener, kayak di dalam mobil ini. Ya kan? View-nya kecil. View-nya kecil. View-nya kecil. Terus ada gini loh, ada lengkungan ke bawah gini tuh Kayak di dalam mobil, bener. nggak kayak di bis gitu rasanya. Iya. Unik gitu loh. Ini mobil ya, kayak mobil. Tapi versi gedenya. Versi gedenya. Versi gedenya. Bener. Oh iya, ini kalau dilihat dari luar, ini kayak Big Benz tapi digedein. Betul, betul sekali. Iya, pas aku naik Big Benz nyobain ya kayak gini lah feel-nya kurang lebih. Tuh. Jadi kayak apa ya teman-teman, nggak biasa gitu loh. Ini sebenarnya kalau dilepas kaca filmnya enak ini. Makin luas ke Lebih depan. ya, makin pas. Iya. Tapi ini kayaknya yang bikin sudah oke banget, dia sudah ngepasin supaya garis stikernya ini nggak menutupi mata kita, nggak kayak kalau naik Damri. Betul. Terus di samping itu juga ini sebagai sunscreen mungkin ya, biar nggak terlalu kena sinar matahari banget buat kru yang di depan. Nah ini kameranya udah aku sejajan sama mata. Ya sebenarnya kita masih bisa ngelihat ke depan, teman-teman ngepas sih. Ini garisnya tuh nggak terlalu menutupi. Ya, cuman kalau dilepas lebih mantap lagi sebenarnya. Iya. Ya. Pas lebih lega lah. Lebih lega lagi gitu. Oke. Nah, ini tadi aku udah dapat info untuk sasisnya ini Hino RK Turbo. RK Turbo. RK Turbo, Hino RKT. Bukan Tapi RK8? bukan. Tapi memang setelah dilihat cluster instrumen sama setirnya emang ini Hino RKT sih. Nah, untuk sistem entertainment tuh dia sudah pakai dari apa ini? Pokoknya ini Android Auto. Jadi pas nyala kelihatan Android Auto. Jadi udah kayak di mobil-mobil. Ini baru ya? Baru ya? Baru ya. Ini masih di sealant tuh. Masih di lakban, masih dipasang. Jadi gokil. Ini masih dalam penyempurnaan sih, teman-teman. Jadi semoga kedepannya makin cakep lagi nih bisnya. Ya. Ini adalah POV duduk di depan. Enak ya? Enak nih. Kaca sampingnya luas, gak ada selendang. Tuh, samping sana juga gak ada selendang dan luas banget. Kaca depannya juga luas. Ya rasa-rasa double glass lebih ketinggian dikit, tapi ya nggak ketutup topi gitu. Jadi enak gitu. Ini kayaknya bodi tinggi berapa? 37 kalau 37, 36 mungkin ya kira-kira. Kayak bis-bis
bis lama sih, makanya ini kayaknya ini RKT teman-teman. Kayak bis lama gitu loh tingginya. Nggak kayak bis-bis sekarang, RK8 Iya. kan masih Masih tinggian. tinggi, lebih tinggi ya. Ini kayak bis-bis lama dan pendeknya pun aku nggak tahu spesifikasi detailnya sih, belum nanya-nanya. Tapi memang dari panjang bis sama tingginya kayaknya. By the way, ini AC-nya dingin banget ya. Dan infonya ini AC-nya tuh pakai Denso. Denso. Tapi rasanya Songs. Pas, songs. Tuh, pakai Denso. Jadi masih modelan AC lama lagi Mas. Ngembun ya? loh ini. Kenoknya. Ngembun. Iya, sampai ngembun tuh. Ngembun. Wah, AC Padahal pintunya dibuka. kalau pintu dibuka. Iya. Ngembun. Ngembun semua. Dingin AC. Ini kayaknya PO-nya mesti nyediain selimut kayaknya. Ini jadwal wisata terdekat kapan, Pak? 25, tanggal 25. Tanggal Kemana, Pak? Ke Banyuwangi. Wih, Banyuwangi. udah dapat langsung Banyuwangi. Startnya mana? Sini, Pak. Wali 5. Rombongan pertama ambilan mana? Gimana? Ambilannya pertama mana? Rombongan dari mana? Enggak tahu aku. Oh, kurang tahu. Mungkin dari Demak atau mana enggak tahu. Oh, dari sekitaran sini, Pak. Dari kayak sini nanti kan ke timur. Ke timur. Oh, Wali 5. Oh, ziarah berarti. Ziarah. Oh, ziarah, tapi Wali 5 ya, Pak ya. Wih, gila. Udah dapat customer. Iya. Keduluan nih kita nih. Keduluan. Harusnya kita yang pertama gini buat ngetrip ini. Aduh. Ada sudah kadung viral duluan nanti di Banyuwangi. Iya. Udah ada yang minat loh. Padahal baru seminggu ini. Baru seminggu kan. Baru seminggu dibeli. Ini bapaknya lagi bersihin kacanya. Kayak bersihin kaca mobil ya, Pak yo. Iya, biar penumpangnya enak kelihatan. Enggak, ini loh. Kelihatan semua. Gede kacanya kayak kaca mobil ya, Pak yo. Iya, kayak mobil. Biar penumpangnya seneng, Om. Kayak gini, kayak truk Fuso. Heeh. Tinggi kacanya loh, terlalu besar tuh loh. Bapak namanya siapa sih, Pak? Gimana? Namanya siapa, Pak? Yudi. Pak Yudi. Yudi. Mantap. Oh. Ini wipernya kayak wiper mobil ya, bener gak sih? Coba Wiper mobil, Pak? Apa wiper bis? Gimana bis ini? bisa lah. Tapi kalau kecil. Kecil loh wipernya loh. Iya, kita kecil ya. Halo teman-teman, jadi saya sudah bersama ownernya bis Masel ini, bis unik. Kalau teman-teman bilangnya bis anomali, Pak. Anomali. Sebutannya anomali. Yaitu Pak Yosep Ya. dari Iya. PO Raja Wali Trans. Kenalan dulu, Pak. Dengan Ya. saya Timo, Pak. Ya. Nah, Oh, Yosep. teman-teman pasti penasaran kok bisa ada yang mau sih beli bis ini. Kalau Pak Yosep sama istrinya sebutnya bis lele namanya, teman-teman. Bis lele. Kepala Bis lele. Nah, apa Pak yang melatar belakangi beli bis kayak gini, Pak? Kok nggak beli bis yang biasa aja gitu? Dulu memang tak lihat tuh bentuknya kayak sporty gitu loh, bagus. Kita kok keren gitu loh. Keren gitu ya, Pak ya. Dan ini belinya sama PO Masel. Masel. Sorry, karoseri Masel. Masel. Itu gimana ceritanya, Pak? Kok soalnya saya dengar tadi cerita-cerita sebenarnya Masel aja nggak mau jual. Kok sama Pak Yosep mau jual sih gitu? Dulu kemarin sempat tak tembusi dijual, mau tak beli tak boleh. Tapi tak nekati ke sana saya. Oh, ke Bojonegoro. Bojonegoro. Bojonegoro, bener ya, Pak ya? Bojonegoro. Aku penasaran ke sana. Aku lihat kok tertarik, tak doproi, tak caranya tak jolok itu loh, caranya harus tak bawa pulang ke Kudus. Oh, di test drive dulu di sana, Pak. Karena kedekatan sudah ada histori pertemanan yang baik. Akhirnya tak geli dia, akhirnya ya boleh. Dibolehin juga ya, ya. Buat teman-teman yang nanya harga nggak boleh, teman-teman, ini privacy. Nah, harganya berapa rahasia. Soalnya pasti banyak yang penasaran, Pak, belinya berapa, tapi rahasia, teman-teman. Nah, ini kira-kira bakal mulai jalan kapan, Pak, di sini? Sekitar Februari itu kemarin sudah dapat job ya, dari tanggal 18 sudah dapat job. job terus sampai akhir bulan Januari. Sampai akhir bulan Januari. Jadi udah lumayan banyak yang tahu nih, teman-teman. Wisatanya padat ini wisatanya. Lumayan padat ya, Pak ya. Dan kalau daerah sini biasanya ziarah ya, Pak ya. Biara Dipakainya ya? paling ya jalan-jalan wisata ke Jogja. Nah, mungkin Pak buat gambaran sedikit nih, Pak. Biasa kalau sewa berapa sih, Pak? Sewa Contohnya antara aja. 4 juta sampai 6 juta. 4 juta sampai 6 juta. Jauh dekatnya. Tergantung jauh dekatnya, Pak ya. Nah, teman-teman, mau lanjut nanya sedikit soal Raja Wali Trans. Ini sekarang udah punya berapa unit, Pak? Sementara masih ada 3. Ada 3 unit. Yang ini 1, Hijau yang hijau 1, sebelah, masih kuning di Bandung 1. masih di Bandung. 1. Baru juga nih, Pak. Ya dulu pernah punya saya terus dibeli, mau tak beli lagi. Mau dibeli lagi. Wah, ini berarti bisnis
pariwisatanya Dulu kan udah dia makin kan rame. nganu Pak. Ya sudah ada teman juga. Ada teman dia juga, oke. dulu pernah sempat disewa. Per bulannya 14 juta. Sama Bandung ALS ya, apa kemarin? Oh, sama ACT, ACT. ACT Trans. Itu ACT Bandung. Trans. Dan ini lagi mau dibeli lagi. Ya. Ya. Nah, Ownernya kan mau ganti unit lagi. oh mau ganti unit yang baru Ownernya lagi. sana. Mungkin ini udah pertanyaan terakhir nih Pak. Harapannya Bapak sama Raja Trans sih Pak, setahun ke depan nih mau punya berapa unit sih Pak? Targetnya sih 20 ini. 20 unit di tahun 2026 ini. Dimulai dengan bis anomali ini teman-teman. Nah, Ini bis pertama yang dibeli di tahun 2026 berarti ya Pak ya? 2026. Kurang lebih bisa dibilang. Terus sudah pernah usaha bis juga, tapi tak alihkan ke properti. Terus ini kok aku cinta lagi ke bis lagi gitu. Cinta lagi ke bis. Mungkin teman-teman, buat teman-teman yang pengen sewa unitnya Marcel, nanti kontak pemesanannya saya tulis di bawah nih Pak, di deskripsi. Siap. Jadi buat teman-teman yang mau pesen unitnya sudah bisa ready dipesan, tapi mulai Februari Pak, soalnya Januari udah penuh teman-teman. Semoga minggu depan ini udah bisa tayang nih Pak. Siap. Jadi udah. Alhamdulillah. Nanti kalau sampean mau pakai, tak kasih harga beda. Wah, dapat harga spesial Ya, buat spesial. teman-teman. Jadi nanti alumni Sari Indah semoga bisa ziarah Ramadan lagi naik bis Marcel, kayaknya seru nih. Ya, Amin. kalau yang setuju boleh tulis di kolom komentar. Gimana? Oke, Pak, terima kasih. Semoga unitnya makin cakep, makin rame, laris, bisa punya 20 Terima bis kasih. tahun ini berarti ya Pak ya. Doanya itu Mas. Terima kasih. Lagi biar tambah terus. Siap. Iya. Bis-bis yang aneh-aneh lagi Pak. Ini Ya. kalau ini kan mirip-mirip bis Pakistan, bis Bangladesh gitu Pak, kalau orang bilang. Ini rencana memang nanti aku beli karoseri baru atau anu tuh suruh merubah lagi ke masa lagi. Seru mau pakai gini Pak. Waduh. Sama. Spesialis unit lele berarti Raja Trans. Caranya dilihat menyenangkan gitu. Siap. Memang unik Pak. Soalnya kalau aku ngeliat dari luar ini mirip lokomotifnya Wus. Ya betul. Jadi aneh gitu. Tapi cakep, melucu. Unik Keren. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Siap. Nanti kita lanjut waktu di luar buat penutupan videonya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, gimana teman-teman penilaian kalian sama bis unik satu ini? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau dari saya sih mungkin bis ini bukan selera semua orang ya. Tapi satu hal yang pasti, desain bis ini bisa jadi nilai tambah sendiri buat PO Raja Wali Trans yang membeli bis ini. Siapapun yang naik bis ini pasti akan jadi perhatian nanti di jalanan. Buat kalian yang mau pesan bis ini untuk disewa wisata, nomornya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.